meniti jalan yang terjal penuh kebaikan, itu enggak senang. Nah, dia maunya memilih jalan yang menyenangkan hawa nafsu. Segala keburukan itu menyenangkan hawa nafsu. Termasuk jalan yang sulit terjal itu fakku raqabah, memerdekakan budak. Memerdekakan budak ini terjal, sulit, berliku bagi orang yang tidak ada iman atau imannya tipis. Kenapa? Karena dia harus keluarkan biaya untuk memerdekakan budak. Termasuk jalan yang terjal, jalan keselamatan, jalan hidayah, jalan petunjuk, itu memberi makan pada hari terjadinya kelaparan. Terjadi masa paceklik kelaparan. Dia punya makanan cukup untuk dirinya dan keluarganya. Kalau dia berikan pada orang lain, potensi dia juga akan mengalami kelaparan, karena ini masa kelaparan paceklik. Apakah dia tetap akan menyimpan makanannya untuk diri dan keluarganya atau membagi kepada orang lain? Mungkin kalau bukan masa paceklik, insya Allah banyak yang mudah memberi makan. Tetapi ini masghobah, masa paceklik terjadi masa kelaparan. Bahan pangan sangat terbatas, tidak melimpah. Sehingga banyak orang yang kurang mampu, tidak punya makanan, sedang dirinya punya. Kalau kondisi seperti itu, banyak yang tidak mau membagi makanannya karena ini hari kelaparan. Dan ingat Bapak Ibu ya, apa yang pernah terjadi pada masa lampau yang diabadikan oleh Al-Quran tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi di masa mendatang. Karena siklus kehidupan manusia ini hanya mengulangi apa yang pernah Allah abadikan di dalam Al-Quran. Maka dulu pernah terjadi paceklik panjang. Tidak tertutup kemungkinan di masa-masa mendatang paceklik panjang juga akan terjadi. Namun demikian, mau paceklik, mau ini itu kerusakan yang menyebabkan ulah tangan manusia. Kalau tangan kita tidak berbuat kerusakan, maka mustahil itu terjadi paceklik. Adanya itu terjadi karena ulah tangan manusia sendiri. Jadi semua yang diabadikan oleh Al-Quran itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi di masa mendatang. Namun demikian, kita tidak perlu khawatir karena kita punya Al-Quran, kita punya Nabi Muhammad, dan puncaknya kita punya Allah. Bagaimanapun kondisinya, nasihat Allah, perintah Allah, alaikum anfusakum, jaga diri kalian, pegang teguh agama ini.
Meski terjadi kondisi yang sangat menyulitkan, namun ketahuilah, sesulit apapun kondisi, kalau Allah titipkan kemampuan pada kita, tempuhlah jalan yang terjal itu kalau ingin selamat, bahagia dunia dan akhirat. Bukan berarti Allah tidak berkehendak untuk memberikan petunjuk kepada hambanya. Petunjuk sudah Allah berikan, sudah ada di dekat kita. Ayat-ayat qauliyah sudah diturunkan. Bukankah Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia? Ayat-ayat kauniyah sudah Allah hamparkan begitu gamblang di depan kita. Itu artinya petunjuk dari Allah sudah Allah turunkan. Tinggal manusia itu mau mengambil petunjuk itu atau tidak. Ayat-ayat yang tertulis, yaitu Al-Quran, yang terucap, yaitu Al-Quran, sudah ada di depan kita. Ayat-ayat kauniyah terhampar begitu luas. Itu semuanya tanda bahwa Allah sudah menurunkan petunjuknya. Tinggal manusia mau tidak mengambil petunjuk yang telah Allah turunkan. Kalau dia mengambil petunjuk yang Allah turunkan, maka dia akan berjalan di atas petunjuk Allah. Kalau dia menolak, tidak mau mengambil petunjuk itu, bukan berarti Allah kejam, bukan berarti Allah tidak berkehendak memberi petunjuk pada hambanya, tetapi hamba itu sendiri yang kurang ajar. Dia menolak untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Dia tidak mau mengambil tawaran petunjuk dari Allah. Dia lebih memilih mempertuhankan hawa nafsunya. Kalau sudah begini, siapa yang salah? Jangan salahkan Allah, wong petunjuk sudah Allah turunkan semuanya. Tapi kenapa ada manusia yang justru lebih memilih diperbudak oleh hawa nafsunya? Kalau dia memilih diperbudak oleh hawa nafsu, pasti jauh dari petunjuk Allah. Bukan berarti Allah menjauhkan dirinya dari petunjuk, tetapi dianya sendiri mengambil posisi untuk jauh dari petunjuk Allah. Bukan berarti Allah mengunci mati hatinya. Allah itu tinggal mengiyakan. Ibarat kata kalau dalam bahasa kita, kilo petunjukku, ini jalan keselamatan menuju surga, ning boseni. Ini jalan kesesatan menuju neraka. Ini tampak menyenangkan. Wes, dua-duanya dengan gamblang Allah tunjukkan, kamu pilih mana. Kalau memilih jalan yang terjal sulit ini tadi, berarti kamu berada di jalan petunjuk. Tapi kalau memilih jalan yang menyenangkan hawa nafsu, menyenangkan syahwat, berarti jalan menuju neraka. Wis, tinggal pilihan. Kita diberi akal sehat, dibekali fitrah, dibekali mata hati, dibekali panca indera, tinggal pilih yang mana. Nek kowe milih jalan kesesatan, oh ya sudah, itu pilihanmu. Maka tinggal diiyakan oleh Allah. Maka terus diuji oleh Allah, pada waktunya nanti akan diazab oleh Allah. Kalau memilih jalan keselamatan, dia akan diuji oleh Allah.
Jalan keselamatan, jalan hidayah itu penuh dengan ujian. Tetapi jalan kesesatan itu tidak ada ujian. Ini bedanya itu. Jalan menuju surga penuh dengan ujian, jalan ke neraka tidak ada ujian. Artinya orang iman itu diuji, kemudian sesudah selesai ujian akan dilimpahi oleh Allah anugerah kenikmatan yang abadi. Orang yang tidak beriman kepada Allah, dia tidak diuji, adanya diujo dan diazab. Itu istidraj. Maka kalau Bapak Ibu sudah tidak mau diuji oleh Allah dengan kesusahan, cukup simpel. Jangan jadi orang Islam, jangan hidup. Selama kita hidup sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, selama itu pula akan Allah uji. Kalau kita sudah tidak siap dengan ujian kesusahan dari Allah, maka cukup simpel solusinya. Satu, jangan hidup. Kedua, tetap hidup tapi jangan jadi orang Islam. Nanti akan diuji oleh Allah, diberi kesenangan demi kesenangan, baru kuwi diadab, sudah selesai. Tapi kalau kita memilih jalan hidayah, harus siap menerima ujian dari Allah sepanjang kita masih hidup sebagai mukmin. Kita tidak bisa milih. Ya Allah, insya Allah jika Engkau uji hamba dengan kesenangan, dengan kekayaan, hamba pasti lulus ya Allah. Kenapa hamba masih jauh darimu ya Allah? Karena ujiannya kesengsaraan terus. Mohon uji hamba dengan kekayaan ya Allah. Pernah tidak dulu manusia ada yang memohon seperti itu? Pernah, ini diabadikan dalam Quran. Di antara manusia itu ada yang berjanji kepada Allah, jika Engkau wahai Allah berikan sedikit karunia kepadaku, maka aku pasti akan menjadi orang yang terdepan dalam bersedekah. Jadi hambamu yang soleh. Falamma atahullah min fadlihi, falamma atahum min fadlihi, atau bagaimana ayatnya itu bunyinya? Coba diingat kembali itu. Quran surat At-Taubah ayat 75. Surat At-Taubah ayat 75. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. 76-nya. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Ya toh. Dulu pernah ada orang yang berjanji kepada Allah, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Di antara manusia, mungkin termasuk kita juga karena kita juga manusia, maka hati-hati.
Bisa jadi tanpa sadar kita pernah memohon berjanji kepada Allah, ya Allah, jika engkau anugerahkan kepadaku sedikit saja karunia dari sisimu, lanas soddaqonna. Oh, ini sikol semua ini di lisan. Berat sekali janjinya. Lanas soddaqonna. Ada syiddah berturut-turut itu. Syiddah tahu, syiddah. Sadah. Tanda baca sadah itu loh. Tasdid. Lanas soddaqonna. Ada syiddah yang berturut-turut, sikol bil lisan. Itu berat diucapkan dalam lisan orang Arab. Walanakunanna, dengan dua huruf penguat. Lanas soddaqonna, dua huruf penguat, lam taukid dan nun taukid. Dan itu syiddah berturut-turut. Lanas soddaqonna walanakunanna, huruf penguat, lam taukid dan nun taukid, walanakunanna minas solihin, sehingga janjinya itu dalam sekali kepada Allah. Karena lanas soddaqonna itu kan dari is-soddaqo, tambahan hurufnya banyak itu, berturut-turut syiddah di situ. Sehingga janji kepada Allah bukan sekedar janji biasa, namun janji yang sangat dalam, dibuktikan dengan pelafalan huruf itu sangat berat di lisan. Ya Allah, jika engkau anugerahkan kepadaku karuniamu, sungguh ya Allah, pasti ya Allah, aku akan menjadi hambamu yang terdepan dalam bersedekah. Dan pasti ya Allah, aku akan menjadi hambamu yang soleh. Hambamu yang soleh, gemar beramal soleh, menjadi yang terdepan dalam keimanan dan ketakwaan. Kenapa? Karena pada waktu itu permohonan dipanjatkan, posisinya sedang diuji dengan kesulitan oleh Allah. Mungkin dengan kefakiran, dengan kemiskinan, terlilit hutang, sulit mendapatkan pekerjaan, karir tidak lancar, bisnis usaha sepi, mendekati bangkrut atau bangkrut sekalian. Dia menengadahkan tangan memohon kepada Allah. La in atana min fadlihi lanasaddaqanna walanakunanna minas solihin. Ya Allah, jika engkau lepaskan aku dari lilitan hutang ini ya Allah. Ya Allah, jika engkau lancarkan usahaku ini ya Allah. Ya Allah, jika engkau sembuhkan penyakitku ini ya Allah, atau apapun bentuknya kesulitan, dia janjikan pada Allah, niscaya aku akan menjadi hambamu yang terdepan dalam bersedekah. Niscaya aku akan menjadi hamba. Biasanya manusia kurang ajar itu ingat Allah kalau sedang terpuruk. Kalau sedang terpuruk, nama Allah disebut-sebut, dirayu-rayu terus sepanjang waktu. Tidak kenal lelah. Dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke pekan, pekan ke bulan, bulan ke tahun, nama Allah disebut-sebut terus karena kondisinya sedang terpuruk. Begitu permohonannya dikabulkan oleh Allah, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Begitu permohonannya dikabulkan oleh Allah, Allah berikan sedikit karunia-Nya sehingga terlepas dari kesulitan hidup, terlepas dari lilitan hutang, mendapatkan pekerjaan setelah di PHK,
mendapatkan kenaikan gaji, karirnya lancar, bangkit dari kebangkrutan, disembuhkan penyakitnya oleh Allah, tiba-tiba lupa dengan apa yang dulu pernah dia janjikan kepada Allah, dengan janji bukan seperti janji biasa, namun janji yang sangat dalam maknanya. Bakhilu bihi, tiba-tiba bakhil. Padahal dulu janjinya lanasaddaqanna, kami akan jadi hambamu yang terdepan dalam bersedekah. Tiba-tiba bakhil dan berpaling dari janji yang pernah dia ikrarkan kepada Allah, dan terus menentang kebenaran dari Allah. Kalau kita berjanji harus dipenuhi. Janji kepada manusia saja kewajiban kita memenuhi janji itu, apalagi ini janji kepada Allah. Janji kepada Allah lebih berhak lebih berhak untuk dipenuhi. Allah dan Rasul telah menggariskan janji kepada manusia saja itu wajib dipenuhi, apalagi janji kepada Allah. Maka berpaling dari janji itu dan terus menentang kebenaran. Dulu janjinya apa? Setelah lepas dari kesulitan hidup, kok tidak menunaikan janjinya? Maka kita tidak bisa milih Bapak Ibu. Belum tentu kita lulus kok diuji dengan kesenangan. Bisa jadi saat ini ujian kita kekurangan, kesusahan, itu justru malah menyebabkan kita dekat sekali kepada Allah, ingat terus kepada Allah. Maka jangan panjatkan permohonan, ya Allah, hamba sudah bosan dengan kemiskinan dan kemelaratan ini, ya Allah. Jadikan hamba orang kaya, hamba akan jadi hambamu yang paling bertakwa. Belum tentu. Begitu diberi kekayaan, pelan namun pasti lupa kepada Allah. Dan banyak kisah yang menyebutkan itu. Pernah dengar kisah Qarun? Bapak Ibu pernah dengar kisah Qarun? Kenal dengan Qarun? Pernah dengar kisah Sa'labah? Kenal tidak? Bapak Ibu nanti kalau punya putra, jangan diberi nama Qarun, ya. Sa'labah itu saat terpuruk, miskin, lulus diuji dengan kesulitan, dekat sekali kepada Allah. Namun begitu diuji dengan kekayaan, sudah lupa kepada Allah. Sibuk ngurusi dunianya, sibuk ngurusi ternaknya, sehingga wis ora kober meneh. Mengingat Allah itu tidak kober. Bahkan ketika diingatkan, jawabannya, loh aku bisa seperti ini, bisa sukses seperti ini, bisa kaya, itu bukan karena siapa-siapa, tetapi murni karena kepandaianku. Murni karena kepandaianku. Pandai dalam berpikir, pandai dalam memanage, pandai dalam mengatur, pandai dalam berbisnis, pandai dalam beternak, pandai dalam bertani. Ini bukan karena siapa-siapa, bukan karena Allah, tetapi murni karena kepandaianku. Kesudahannya sengsara, binasa dunia dan akhirat. Maka petunjuk sudah Allah turunkan. Jalani kehidupan yang sekali ini di atas jalan petunjuk Allah. Jangan coba-coba keluar dari petunjuk Allah.
Sekali mencoba, ketagihan, akhirnya sengsara, tersesat dunia dan akhirat. Kalau sudah begitu, khasirat dunya wal akhirah. Rugi dunia, rugi akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata menurut Allah. Jadi kerugian menurut Allah itu bukan saat kita ter-PHK, bukan saat bangkrut usaha kita, bukan saat rendet karir dunia kita, bukan itu kerugian yang nyata di sisi Allah. Tetapi kerugian yang nyata di sisi Allah saat dia keluar dari jalan petunjuk Allah. Dia rugi dunia, rugi akhirat. Ya, ada lagi.